Assalamualaikum semuanya, gue kembali di segmen Bincang Asyik. Dalam video kali ini, gue pengen ngebahas tentang standar kecantikan. Beberapa waktu terakhir ini kan gue seneng banget berselancar di Instagram. Gue seneng banget nge-follow beberapa akun tokoh-tokoh dan influencer baik dalam maupun luar negeri. Dan kalau kita baru aja nge-follow orang, biasanya kan di bawahnya itu ada suggestion friend yang ditawarkan ke kita. Long story short, akhirnya gue sampai pada satu akun yang memang fokus membahas tentang kecantikan. Nah, karena gue tertarik, akhirnya gue scrolling down dan gue bacain tuh satu-satu komennya. Gue menemukan satu hipotesis unik, di mana ternyata masih banyak banget orang di luar sana, khususnya perempuan, yang beranggapan bahwa perempuan yang lebih cantik itu memiliki oportunitas atau kesempatan yang lebih banyak dalam banyak hal. Sehingga banyak orang, khususnya perempuan, yang ingin terlihat lebih cantik di hadapan orang lain. Motifnya bisa jadi banyak, bisa hanya sekedar untuk mendapatkan likes atau komen-komen positif seperti "Kak, cantik banget sih, ya ampun Kak, you look so gorgeous," atau memang ingin membuka kesempatan berbisnis atau apapun. Yang jelas, kita nggak bisa mengukur motif atau niat seseorang hanya berdasarkan apa yang terlihat kasat mata. Dan menariknya teman-teman, ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain. Di Korea misalnya, anak-anak muda di sana kan di umur tertentu, mereka udah sangat lazim atau biasa, lumrah sekali melakukan operasi plastik, merenovasi bagian-bagian tertentu dari muka, wajah, ataupun bagian tubuh untuk memenuhi standar kecantikan di negara tersebut. Maybe it doesn't work here in Indonesia though. Alasannya banyak. Yang pertama, harganya masih relatif mahal dan hanya kalangan tertentu saja yang sanggup untuk membiayai operasi plastik. Yang kedua, mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim atau beragama Islam, di mana operasi plastik itu tidak sesuai dengan ajaran atau syariah Islam. Sehingga mungkin operasi plastik lumrah dan lazim di Korea, tapi nggak lazim di Indonesia. Terus gue berpikir, kalau misalnya orang berlomba-lomba, semuanya ingin terlihat tampil lebih cantik, yang sebenarnya sih nggak ada masalah. Terus sebenarnya apa sih standar kecantikan itu? Siapa yang membuat standar kecantikan itu? Dan bagaimana kita mengukur kecantikan itu sendiri? Karena gue penasaran, akhirnya gue melakukan riset kecil-kecilan dan gue menemukan bahwa ternyata setiap negara memiliki standar kecantikan yang berbeda-beda, guys. Di Indonesia mungkin kontak lens, gigi behel atau dikawatin, kulit putih, terus rambutnya juga di bleaching. Yang jelas, menurut gue pribadi, it doesn't work in other country. Jepang misalnya, perempuan yang memiliki gigi gingsul ternyata lebih disenangi. Sedangkan di Afrika, perempuan yang memiliki dahi lebar seperti suku Fula itu jauh lebih dianggap cantik. Freckles di Jerman, atau tubuh curvy di Mauritania, rambut panjang di India, leher panjang di Myanmar, khususnya suku Kayan. Yang jelas, standar kecantikan setiap negara ternyata beda-beda. There is no absolute standard of beauty. Lo mungkin dianggap cantik di Indonesia, tapi belum tentu di Afrika. Lo mungkin dianggap cantik di Korea, tapi belum tentu di Australia. Lo mungkin dianggap cantik di US, tapi belum tentu di India. Kalau standar cantik itu ditentukan oleh masyarakat dan kondisi sosial, maka menurut gue capek banget buat mereka yang mengikuti standar kecantikan sesuai dengan faktor-faktor eksternal tadi. Kenapa kita nggak mencoba dari dalam diri kita sendiri? Seperti misalnya dengan satu, kita bersyukur atas apa yang sudah diberi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bersyukur atas apa yang kita punya, karena toh dengan kita bersyukur sama dengan kita lebih sadar akan diri kita sendiri dan mengetahui di mana kelebihan dan kekuatan kita. Karena menurut gue, the real beauty is always started from you, from your heart, from your brain. Sedangkan penilaian sosial, judgment, bagaimana budaya di sekitar, pada akhirnya akan menjadi faktor kesekian. Tapi semuanya tetap akan bermula dan berhulu dari diri sendiri. Terus selanjutnya adalah tentang percaya diri. Menurut gue, kecantikan itu pada akhirnya
adalah tentang persepsi. Dengan kita percaya pada diri sendiri, kita mau menunjukkan sisi-sisi unik pada diri kita, pada akhirnya orang juga akan melihat kita bukan berdasarkan apa yang mereka ingin lihat. Sosial juga akan menilai kita cantik atau tidak sesuai dengan cantik versi kita. Nah, jadi lewat video ini gue pengen ngajak teman-teman semua untuk kembali mempertanyakan standar cantik yang dipersepsikan oleh kebanyakan orang. Is that the real beauty? What is beauty for you? And how do you value the beauty itself? Sekian dulu dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya.